Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari Cahaya Ilmu untuk menceritakan kembali salah satu cerita rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Melengkar, pahlawan dari Kutai, dengan bersumberkan pada naskah buku yang ditulis oleh Ibu Atisa, yang bersumber pada kumpulan cerita rakyat Kutai yang dihimpun oleh Bapak A. Subli dan Bapak Anwar Sutun, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979. Dan atas karya ini atau tulisan ini yang dihimpun dari cerita yang berkembang di sana, penulis mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih, di antaranya dari Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Bapak Dr. Dendi Sugono. Saudara-saudara, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan mohon maaf atas kehilapan maupun kesalahan, Melengkar, pahlawan dari Kutai, semoga bermanfaat dan semoga berkenan. Dikisahkan bahwa Melengkar, tokoh perkasa dalam kisah ini, menikah dengan saudara sepupunya, dan itu karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Suatu saat, Melengkar ingin pergi berkelana jauh dari kampung halamannya. Dia sudah mengatakan hal dan rencananya itu kepada kedua orang tuanya, dan juga akan mengatakan kepada istrinya, "Istriku, telah 3 tahun aku bersabar, tapi sikapmu tidak seperti istri-istri yang lain. Kau tetap tak mau bicara. Kita menjadi suami istri karena kita patuh pada orang tua, bukan kehendak kita sendiri. Ini terakhir kali aku bicara padamu." Melengkar memandang wajah istrinya. Dia teringat 3 tahun lalu sebelum dijodohkan oleh orang tuanya. Saat itu gadis yang paling cantik di kampung Muara Kaman, Kutai, adalah dia, istrinya. Banyaklah pemuda yang naksir dan ingin memiliki adik sepupunya itu. Saat orang tua Melengkar memilih adik sepupunya sebagai calon istri, Melengkar merasa senang. Dia merasa memenangkan pertandingan. Ya, aku akan bicara. Kita akan membicarakan sesuatu masalah penting bagi kita. Karena aku akan pergi jauh, jauh sekali. Kita tidak akan bertemu lagi. Oleh karena itu, kupinta padamu, dan kumohon padamu, bicaralah. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Wajahnya bertambah muram. Sambil meremas-remas tangannya dia memandang ke jalan. Tak ada orang yang lewat. Rumahnya pun sepi. Air meleleh dari sudut matanya, terasa panas. Dalam penglihatan perempuan itu, lelaki yang menjadi suaminya tidaklah terlalu jelek. Wataknya juga baik. Yang dia tidak suka hanyalah lelaki itu saudaranya, anak kakak ibunya. Di samping itu dia telah mempunyai pilihan sendiri, itu yang utama. Selama ini dia memang tidak mau bicara. Hal itu dilakukan karena dia ingin protes. Protes pada orang tuanya yang memaksanya menikah hanya karena harta. Protes kepada suaminya karena lelaki itu hanya menurut saja perintah orang tuanya.
Namun kebisuannya selama ini hanya dilakukan kepada suami dan orang tuanya saja. Jika perempuan itu bertemu dengan kawan-kawannya, dia berbicara seperti tidak terjadi apapun. Perempuan itu terkejut juga saat mendengar suaminya akan pergi. Pergi kemana? Apakah telah habis kesabarannya? Perempuan itu bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu dengan berat hati dia paksakan juga untuk bicara. Maafkan aku, Bang. Suara perempuan itu terbata-bata. Abang akan pergi. Baiklah. Aku akan berterus terang. Aku menghargai abang. Tapi aku tetap tak bisa menerima abang. Aku sudah mempunyai pilihan sendiri. Apa? Apa? Melengkar sangat kaget mendengar jawaban istrinya. Jantungnya terasa berdebar, berdetak keras menahan emosi yang meledak-ledak. Lelaki itu merasa terhina mendengar keterus-terangan istrinya. Kenapa tidak kau katakan dari dulu? Kata Melengkar marah. Aku takut, Bang. Takut apa? Takut sama siapa? Aku takut sama ayah dan ibu, Bang. Juga aku takut persaudaraan kita, persaudaraan antara orang tua kita akan pecah, Kak. Kemarahan Melengkar agak mereda. Dia bisa mengerti kenapa istrinya bersikap seperti itu. Keratan persaudaraan memang harus dijaga. Jika persaudaraan pecah gara-gara masalah perjodohan anak, akan dipandang tidak baik oleh masyarakat sekitarnya. Perjodohan antara Melengkar dan anak pamannya itu pun terjadi karena orang tua mereka menginginkan hubungan kekeluargaan itu tetap erat dan warisan keluarga tidak jatuh kepada orang lain. Konon, orang tua Melengkar dan pamannya termasuk keluarga kaya di kampung Muara Kaman. Kampung itu termasuk ke dalam wilayah kerajaan Kutai. Di kampung itu, adat perjodohan memang masih lazim dilakukan. Banyak pemuda dan pemudi dinikahkan, tapi tidak saling mengenal sebelumnya. Beberapa pasangan ada yang berhasil membina keluarga, tapi ada juga yang gagal. Begitu pula perjodohan Melengkar. Aku harus pergi dari kampungku ini. Aku takut kawan-kawanku nanti bertanya bagaimana nanti aku menjawabnya. Melengkar bergumam sambil memandang burung yang terbang dan ranting yang jatuh. Baiklah. Walaupun kenyataan ini agak pahit bagiku, aku akan membereskan urusan kita. Nanti aku akan membicarakannya dengan orang tua kita. Istri Melengkar diam saja. Dengan ujung matanya perempuan itu hanya sekilas melirik suaminya. Sementara itu dengan langkah gontai, Melengkar menuju beranda lalu duduk melamun sambil memandang ke langit kelam. Tanpa disadari air panas itu membasahi sudut-sudut matanya. Kemudian dengan pelan tangan kanannya mengusap sudut matanya. Sebagai seorang lelaki sebenarnya pantang dia mengeluarkan air mata. Namun dia merasakan kesedihan itu sangat mendesaknya. Mengharu biru hatinya dan setiap perpisahan pasti akan menyedihkan. Itu yang sedang mendesak-desak hatinya. Perpisahan, perpisahan, perpisahan. Akan menyisakan luka di hati, itu telah disadarinya. Hanya waktu yang bisa menghapusnya, itu pun entah berapa lama. Dan entah kapan. Dia benci telah menjadi seorang lelaki yang cengeng dan tidak berdaya. Padahal menurut ibunya, seorang lelaki itu harus kuat dan tegar dalam menghadapi apapun. Istri Melengkar di dalam rumah meneruskan tangisnya. Perempuan itu merasa menyesal telah menyakiti hati suaminya yang tidak bersalah. Tapi mau bagaimana lagi? Sebab memang itulah kenyataan yang sebenar-benarnya.
Dia tidak ingin berbohong sebab kebohongan baginya berarti kepalsuan. Ketika matahari tenggelam di sore itu, Melengkar berjalan gontai menemui orang tuanya. Kepalanya menunduk memandangi setiap langkah kakinya. "Lengkar, istrimu tidak kuajak, nak?" tanya ibunya. "Tidak, Bu." "Masuklah, nak. Ayahmu juga ada." Setelah berhadapan dengan ayahnya, Melengkar tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Dia takut ayahnya marah. Dia takut menjadi seorang anak yang tidak berbakti yang memecahkan persaudaraan antara kakak dan adik. Baru setelah ibunya datang, keberaniannya untuk bicara muncul. Melihat duduk anaknya di atas lampit yang sebentar-sebentar bergeser, ibu Melengkar bertanya, "Anakku, ada apa, nak?" tanya sang ibu sambil memandang kedua mata Melengkar penuh kasih. Sebagai anak lelaki semata wayang, Melengkar sangat disayang oleh kedua orang tuanya. "Ibu, ayah, sebenarnya ada apa, nak?" "Bicaralah." "Ya, bicaralah." "Bicaralah, nak. Barangkali ayah dan ibu bisa membantumu." Demikian tambah ibunya. Pak, Bu, saya malu. Tapi telah 3 tahun saya bersabar menanti adik. Dia tetap tidak mau dengan saya. Terus? Ya, saya minta izin." "Kamu akan pergi kemana, nak?" Ibunya bertanya dengan nada sedih. "Ibu, saya hendak menenangkan hati yang gelisah ini, Bu." "Hendak kemana, nak?" "Bu, ibu, Melengkar sudah dewasa. Mau pergi aja, Bu." "Ya, Bu. Anak kita sudah dewasa, biar saja, Bu." "Ah, Bapak," kata ibu Melengkar kecewa. "Ayah, juga ibu. Saya hendak pergi ke Gunung Meratus, Ibu, ayah." "Hah? Ke Gunung Meratus? Jauh sekali, nak," kata ibunya kecewa. "Bu, tidak apa-apa, jauh juga." "Ya, Bu, tenang saja, Bu. Kita doakan anak kita supaya selamat, Melengkar," kata ayah Melengkar membujuk istrinya. "Tenang-tenang bagaimana, Pak? Bagaimana ibu ditinggalkan di sini, nak? Ibu memikirkan kepentingan anak kita." Bu, tenang saja, Bu. Tenang. Pikirkan kepentingan anak kita. Bukan kepentingan ibu atau kepentingan bapak." Akhirnya ibu Melengkar menganggukkan kepala. Wajahnya menyeratkan kesedihan. Dia tidak ingin berpisah dengan anak yang sangat dikasihinya itu. Saudara-saudara, sampai di sini dulu cerita Melengkar, pahlawan dari Kutai. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.